Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi juga Pak Imron. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Saya lihat Pak Agus makin hari makin ceria ini. Wah, alhamdulillah Pak. Gimana Pak ini? Kita mau diskusi apa Pak ini? Iya Pak Imron. Di sini saya ingin mengajak Pak Imron berdiskusi terkait permasalahan yang ada di sekolah Pak, terutama di kelas saya. Itu saat pembelajaran ada beberapa siswa ataupun murid itu kurang aktif Pak dalam Betul, Pak. mengikuti proses pembelajaran. Oh, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif Pak ya di kelas panjenengan nggih? Betul Pak. Okay. Baik. Berarti kita nanti diskusi tentang itu Pak ya? Iya Pak. Baik Pak. Kalau dari Pak Agus sendiri Pak, kira-kira apa Pak yang mendasari kok anak itu tidak aktif Pak ya? Iya Pak. Di sini kan ada biasanya tuh ada aktifnya tuh bagus Pak. Tapi beberapa hari ini saya lihat itu ada beberapa anak tuh yang malas maksudnya tuh kurang aktif dalam penyampaian tugas, untuk menanggapi temannya, kemudian kadang tuh kadang agak ngantuk-ngantuk di kelas Pak gitu. Mungkin apa karena metode atau pembelajaran saya ya Pak yang kurang untuk menarik untuk siswa tersebut. Menurut aku sendiri untuk kondisi saat ini, apakah keaktifan siswa itu menurut Pak Agus itu yang seperti apa Pak? Kalau menurut saya kan, kalau anak aktif tuh biasanya kalau sering ikut dalam aktif dalam pembelajaran itu sering merespon terhadap pembelajaran, aktif, tidak ada mengantuk begitu, terus lebih semangat saat mengikuti. Kalau untuk taraf aktifnya anak, terus tugas-tugas on time, tepat waktu dalam pengumpulannya seperti itu Pak. Terus jika ada dalam merespon teman berpendapat itu kan biasanya kan kalau aktif sekali, aktif dalam menyampaikan apa yang diinginkan seperti itu Pak. Betul Pak. Memang benar Pak. Kita dalam pembelajaran kalau siswa kita aktif memang sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran memang seperti itu. Betul. Kalau menurut Pak Agus sendiri Pak, keaktifan siswa itu memang sangat pentingkah Pak selama ini dalam pembelajaran Pak Agus yang ada di kelas Pak Agus sendiri? Untuk keaktifan siswa dalam pembelajaran menurut saya sangat penting Pak. Karena dengan keaktifan anak itu kan sudah tercipta suatu kondisi yang menyenangkan. Jadi anak tuh dalam pembelajaran merasa termotivasi, sehingga kan kita dalam menyampaikannya juga akan lebih enjoy, lebih bersemangat dalam pemberian materi dan tugas-tugas selanjutnya seperti itu. Betul Pak, betul. Kalau boleh tahu Pak ini sambil saya tulis Pak ya? Iya Pak. Okay. Kalau boleh tahu sejauh ini Pak, keaktifan yang ada di kelas Bapak, kalau boleh kita menulis angka atau level Pak ya, sejauh ini keaktifan siswa Bapak sendiri ada di level berapa Pak? Misalnya 1 sampai 10 Pak. Kalau untuk saat ini Pak, keaktifan murid-murid saya mungkin masih di antara level 5 sampai 6 Pak, seperti itu. 5 sampai 6 Pak nggih. Iya Pak. Selanjutnya menurut Bapak itu harapan Bapak sendiri, harapan Pak Agus itu level berapa Pak? Sehingga pembelajaran itu bisa efektif. Keaktifan siswa itu ada di level berapa menurut Pak Agus itu? Kalau menurut saya tuh Pak, untuk skala dari 1 sampai 10, yang menurut saya level 8 itu menurut saya sudah cukup bagus Pak untuk pembelajaran yang efektif untuk diterapkan di kelas seperti itu Pak.
Nggih. Berarti harapan Bapak itu ke depannya bisa mencapai ke level 8 Pak nggih? Betul Pak. Syukur-syukur sampai ke 9 mungkin ya Pak ya? Iya Pak, betul Nah, Pak. nggih. Baik Pak Agus, ini sudah saya tangkap dari pembicaraan Pak Agus. Selanjutnya Pak, kalau apa langkah-langkah ke depannya Pak, misalnya apa yang Pak Agus akan lakukan untuk meningkatkan keaktifan? Dan selama Ya. ini apa Pak yang sudah Pak Agus lakukan? Kemarin saya sudah pernah melakukan beberapa metode pembelajaran. Di antaranya itu metode pembelajaran berbasis masalah dan metode pembelajaran itu berbasis proyek. Dan Nggih. di situ anak pada model pembelajaran tersebut anak cukup aktif Pak, cukup aktif dalam melakukan pembelajaran di situ. Karena kan mengaktifkan membentuk suatu kelompok, jadi kan siswa-siswa itu berinteraksi satu dengan lain-lain, kemudian saling menanggapi proyek, kemudian dari presentasi dari teman-temannya Pak, seperti itu. Iya, sangat bagus Pak. Metode yang sudah Bapak pilih, yaitu tadi PBL sama PJBL Pak ya, Iya untuk betul Pak. mengaktifkan siswa yang lebih aktif Pak ya, melalui proyek, melalui permasalahan-permasalahan yang ada Pak. Iya Pak. Terus kalau boleh tahu lagi Pak, selama pembelajaran mungkin adakah media-media atau sarana prasarana yang Pak Agus gunakan untuk lebih aktif lagi anak-anak itu Pak? Iya Pak, kalau dari metode anak-anak tadi. sepertinya lebih aktif kepada media yang bersifat audiovisual Pak, seperti contohnya untuk menggunakan media proyektor yang menggunakan video pembelajaran. Itu anak-anak tuh seakan-akan termotivasi suatu pembelajaran yang baru, yang menyenangkan, jadi mereka memiliki pengembangan yang akhirnya pembelajaran itu jadi aktif dan efektif seperti itu Pak. Iya, bagus Pak itu sudah. Berarti Pak Agus itu ya Pak ya, selama ini sudah menggunakan media-media atau sarana yang ada di sekolah Bapak ya? Betul Pak. Beberapa kali sudah saya terapkan, tapi mungkin belum terlalu sering Pak, belum terlalu sering saya lakukan. Kalau boleh tahu lagi Pak, kira-kira selain tadi Pak menggunakan media, menggunakan model, apakah ada cara lain Pak yang bagus? Yang mungkin ini ya Pak ya, apabila mungkin saya berencana itu memberikan semacam ice breaking Pak. Memberikan semacam ice breaking kepada peserta didik yang dimana itu dapat mengaktifkan pembelajaran Pak, seperti itu. Betul Pak. Memang kita perlu kadang menggunakan ice breaking sebagai apa ya Pak, penyegaran Pak ya dalam pembelajaran. Betul Pak. Selama ini apakah ada tantangan Pak yang mungkin Pak Agus hadapi dalam pembelajaran, dalam mengaktifkan siswa tersebut Pak? Tantangannya saya itu terutama di sarana dan prasarana Pak, karena kan di SD saya itu sarana prasarananya terbatas. Jadi kalau dipakai misalnya kayak seperti proyektor itu dipakai setiap hari itu nggak mungkin, karena pasti bergantian dengan guru-guru yang lain Pak, seperti itu. Itu Seperti saja itu Pak ya. Mungkin seperti itu. Tapi pasti kan ada Pak ya cara Pak Agus untuk menghadapi tantangan atau hambatan-hambatan tersebut Pak ya. Betul selama Pak. ini digunakan. Kira-kira kalau boleh tahu apa Pak? Yang mungkin saya akan bersama dengan guru yang lain melakukan konfirmasi atau kolaborasi semacam pemberian jadwal kan dibagi yang pasti membutuhkan sehingga dapat mengoptimalkan Pak, dapat mengoptimalkan media tersebut dalam di mana di kelas-kelas yang lain seperti itu Pak. Nggih. Berarti tadi Pak Agus sampaikan bahwa akan membuat jadwal Pak ya. Betul Pak. Pemakaian. Jadi nanti kita bisa bergantian gitu Pak ya. Betul Pak, betul sekali. Apakah rencana Pak Agus itu nanti dapat dukungan dari kepala sekolah atau mungkin malah Pak Agus sudah membuat koordinasi kepada kepala sekolah Pak? Apakah itu sudah pernah Pak Agus lakukan? Betul Pak. Kalau dukungan pasti insya Allah nanti pasti ada dukungan dari teman-teman, dari kepala sekolah pastinya, sehingga kan pembelajarannya dapat
berjalan dengan baik tanpa merugikan guru-guru atau kelas-kelas yang lain, Pak, seperti itu. Nggih, 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 nggih. Terus kalau boleh tahu Pak ini ya Pak, rencana Pak Agus kan tadi menyampaikan akan membuat jadwal Pak ya, Iya, Pak. kemudian membuat koordinasi juga, berkoordinasi dengan kepala sekolah, Betul, Pak. tentunya dengan rekan sejawat. Kira-kira Pak Agus, kalau boleh tahu, ini rencana Pak Agus akan melaksanakan model-model seperti itu kapan Pak? Kalau untuk penjadwalan nanti kan bisa dilakukan bersama-sama mungkin dalam forum rapat atau apa gitu ya, Pak ya. Kemudian kan Iya, iya. saya juga akan berkolaborasi dengan guru yang lain terkait dengan penerapan metode yang efektif dalam Iya. penerapan model-model yang terutama di model PBL dan PJBL, sehingga saya bisa lebih paham untuk menerapkan Iya. kelas saya, Pak, gitu, Pak. Harapan saya Oke, seperti itu. oke. Nah, sangat bagus Pak harapannya. Untuk pertama kali Pak, mungkin nanti yang Pak Agus akan lakukan Pak, tahapan-tahapan seperti yang sudah Pak Agus sampaikan tadi, yang mungkin yang pertama kali yang akan Pak Agus ambil terlebih dahulu apa Pak? Terlebih dahulu saya akan mengkoordinasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan guru ataupun rekan sejawat terkait permasalahan yang saya hadapi ini, kemudian berkolaborasi dengan guru yang lain dan lebih mendalami terkait media, terkait metode yang tepat untuk anak itu bagaimana penerapannya. Mungkin seperti itu Pak nanti Pak, sehingga yang saya harapkan untuk mengaktifkan anak di kelas itu bisa tercapai dan bisa terlaksana seperti itu. Nah, harapan Pak Agus sudah sangat luar biasa ini. Baik Pak, kalau begitu dari kesimpulan Pak ya diskusi hari ini Kak, apa yang Pak Agus dapatkan Pak kira-kira setelah diskusi kita pagi hari ini Pak? Baik Pak, setelah diskusi dari awal, yang awalnya saya bingung terhadap Pak Imron, maaf terpental Pak. Iya Pak, enggak apa-apa. Kesimpulan saya Pak ya. Iya, kita lanjut Pak. Iya Pak. Di kesimpulan dari review hari ini Pak, setelah saya berdiskusi yang awalnya, saya itu masih ada keresahan, masih ada kecemasan dalam diri saya terkait keaktifan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dan setelah melakukan diskusi dengan Bapak Imron ini, saya seperti tercerahkan Pak, mendapatkan suatu pembelajaran yang ini harusnya saya bersemangat sekali untuk segera menerapkan, di mana saya sudah ibaratnya sudah merencanakan ini Pak, model pembelajaran yang tepat, kemudian memberikan ice breaking Pak, berikan ice breaking agar di dalam kelas itu tercipta suasana yang menyenangkan sehingga anak lebih termotivasi dan aktif, seperti itu Pak. Jadi saya ini tuh agak menggebu-gebu ya setelah diskusi ini Pak, untuk segera menerapkan di peserta didik saya. Seperti itu Pak untuk hari ini. Oke Pak, terima kasih ya. Itu rencana yang sangat bagus Pak ya. Saya yakin nanti Bapak bisa melakukannya dengan tadi ya Pak ya, mendiskusikan dengan kepala sekolah, dengan kolaborasi dengan teman sejawat, dan menggunakan media atau model pembelajaran yang lebih baik lagi Pak. Baik Pak, karena ini saya harus ada acara selanjutnya Pak ya, kita akhiri diskusi pada pagi hari ini Pak ya. Baik, Pak. Saya tunggu nanti kabar baik dari Pak Agus, mungkin beberapa minggu ke depan kita nanti bisa berdiskusi kembali Pak, untuk membicarakan hasil dari rencana-rencana yang Pak Agus sampaikan tadi Pak. Baik Pak, terima kasih Pak.
Baik Pak ya, selamat pagi, selamat beraktivitas Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.